kita ketemu lagi kembali di tanggal 17 setiap bulannya dengan program Jatuh Cinta Lagi dengan Bumi. Dan pada kali ini topik yang akan kita bicarakan bersama adalah tentang hutan mangrove. Kayak apa itu ya kita mau ngomongin hari ini sebetulnya. Nah, sebelum saya memulainya dan memperkenalkan siapa saja tamu-tamu kita yang asyik-asyik nih hari ini, saya sedikit memberikan beberapa data yang kami himpun tentunya dari beberapa sumber mengenai mangrove ini. Dan tentunya data-data ini ingin kami tanyakan dengan ahlinya, ya, yang kebetulan ahlinya sudah hadir semua di sini. Dan karena itu perkenalkan saya Amarani Lalita Driono dari Mata Cinta untuk membuka acara siang ini. Mangrove kita apa kabar ya? Ya, ini sebetulnya teman-teman pasti pernah ke Pantai Indah Kapuk ya, yang hutan mangrove kita di Jakarta, bagi yang tinggal di Jakarta. Dan ini gambaran sederhana saja apa yang kita lihat di hutan mangrove yang cantik ini. Nah, beberapa data dari Mata Cinta yang ingin kami tanya sebetulnya dengan para narasumber siang ini, saya akan tayangkan di sini yang kami tahu, jadi mohon dikoreksi ya untuk Kak Eka, Kak Natashi, dan juga Kak Hendro. Kira-kira data yang dari Mata Cinta ini benar nggak sih? Ya, jadi kita tahu bahwa hutan mangrove yang kami tahu tuh sumber daya alam dan juga makanan, sumber bahan bakar, bahan bangunan, dan obat-obatan. Satu pohon mangrove konon kabarnya menghasilkan oksigen untuk 2 orang dewasa bernafas selama setahun. Terus tempat berlindung berbagai jenis satwa, tempat habitat satwa laut, juga meredam gelombang besar seperti tsunami. Hutan mangrove juga menyimpan karbon 4 kali lebih banyak daripada hutan tropis di dataran tinggi. Betul nggak sih ini Kak Eka ya? Terus membantu proses pengendapan lumpur yang berhubungan erat dengan menghilangkan racun unsur hara air. Dan kita tahu hutan mangrove di Indonesia itu ternyata katanya hanya 15 negara yang mempunyai hutan mangrove termasuk Indonesia. Dan Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dengan total 3,2 juta hektar yang merupakan 23% dari total luas hutan mangrove dunia. Wow banget ya, hampir seperempat loh dunia hutan mangrove-nya itu ada di Indonesia. Dan katanya Indonesia memiliki beragam tanaman mangrove, setidaknya ada 43 jenis mangrove. 1 hektar mangrove katanya mampu menyerap antara 600 sampai 1.800 ton karbon, atau jika digunakan rataannya maka 1.200 ton karbon itu dapat dipertahankan dalam 1 hektar rentang hutan mangrove. Wow, sehingga mangrove Indonesia diperkirakan mampu menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon. Jumlah ini mencakup sepertiga stok karbon pesisir global atau pesisir global dunia. Ya, silakan slide berikut. Mohon slide. Ya. Dan ini pertanyaan dari kami semua nih, bagi narasumber yang hadir siang ini, yaitu sebenarnya bagaimana sih hubungannya mangrove dengan perubahan iklim yang kita tahu melanda dunia saat ini. Kata beberapa sumber yang kami dapat, katanya begitu hebatnya mangrove ini, bahkan dibandingkan dengan hutan di dataran tinggi. Kemampuannya tadi disampaikan lebih tinggi dalam mengikat karbon tersebut. Jadi kita bisa bayangkan bahwa harusnya Indonesia yang mempunyai 23% mangrove dunia, harusnya kita mampu membantu laju perubahan iklim tersebut. Itu harapan kami, karena bukan cuma mangrove, juga padang lamun kita, dan juga tentunya harapan kita dari hutan-hutan kita di dataran tinggi. Nanti kita tunggu nih apa komentarnya dari para narasumber kita.
Yuk, silakan slide berikutnya. Iya, ini kami dapat betul nggak bahwa hutan mangrove itu lebih tinggi kepadatan karbon sampai 4 kali lebih padat daripada hutan tropis. Dan kadang-kadang kita mendengar istilah karbon biru, benar nggak sih itu karbon birunya itu sampai kita mampu menahan karbon, sehingga tentu dengan kita menahan karbon dengan baik, tentu tidak bisa mengurangi tentu peningkatan suhu atau temperatur bumi. Dan kalau kita melihat data seperti ini, kita punya harapan yang besar sekali untuk hutan mangrove kita di Indonesia itu bisa menolong tentu dunia ini atau planet kecil kita ini yang namanya bumi. Nah, karena itu hari ini kita terima kasih sekali dengan kehadiran dari beberapa narasumber kita, dan tentu kita mulai dengan narasumber pertama kita mau cross check dari data-data yang kita dapat ini, yaitu yang pertama, selamat datang Kak Wayan, Kak Iwayan Eka Darmawan. Halo Kak, MSI, beliau itu bertugas di Puslit Oceanografi LIPI. Izinkan saya menyampaikan sedikit CV ya Kak Wayan. Jadi Kak Wayan ini dulu lulus dari Universitas Udayana, bagian biologi ya. Sesudah itu Kak Wayan melanjutkan S2-nya di Institut Pertanian Bogor, yaitu jurusan Ilmu Kelautan. Kegiatannya banyak banget ya, karena saking banyak, maaf nih terpaksa di kita ambil beberapa saja karena banyak banget kegiatannya, yaitu tentu penelitian dalam 5 tahun terakhir ternyata Kak Wayan ini sangat aktif penelitian potensi mangrove dalam kegiatan kerjasama TEO dengan P2O LIPI di Bitung, Jakarta, dan Lombok. Jadi beliau ini bertanggung jawab nih sama penelitian potensi mangrove tersebut. Data potensi komunitas mangrove yang diambil tuh macam-macam. Kalau di sini tulis ada keanekaragaman jenisnya. Wah, kita bisa tanya ya, apa aja sih jenis mangrove di Indonesia ya? Analisis spasial dan temporal serapan karbon. Wah, itu tadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan kami ya. Dan juga stok karbon, emisi gas rumah kaca ke atmosfer dari sedimen, serta hubungan nutrien dari ekosistem mangrove ke ekosistem terdekat. Nah, pada tahun 2017 ternyata Kak Wayan juga ikut dalam penyusunan naskah akademik atau policy paper untuk karbon mangrove dan ekosistem laut untuk Kabupaten Bintan. Ya, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, dan 2018 Kak Wayan ternyata juga koordinator monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang dan terkait lainnya di Kabupaten Biak tahun 2018. Enaknya jalan-jalannya jadi peneliti ya. Saya iri banget nih. Dan analisis potensi laju serapan dan akumulasi logam berat. Wah, ini kita perlu tahu ya, pada komunitas mangrove di Kabupaten Bintan. Dengar-dengar mangrove itu luar biasa ya kemampuannya. Tadi bukan cuma nahan karbon, tapi juga bisa membantu harapannya serapan dari logam-logam berat ya, pencemaran. Juga ikut ekspedisi Nusa Manggala 2018 pakai kapal riset Barunajaya. Tadi tuh teman-teman lihat nggak filmnya, videonya ya, asik banget ya, bisa jalan-jalan sama kapal riset Barunajaya 8. Dan juga di 2018 meneliti indeks kesehatan komunitas mangrove di Indonesia. Kelihatannya memang benar-benar spesialisasi mangrove banget nih Kak Wayan ya. Dan 2019 juga monitoring kesehatan ekosistem terumbu karang, terkait lainnya di TWP pada Ido. Wah, saya belum pernah ke sana tuh Kak. Dinamika aliran karbon organik dari sedimentasi pada ekosistem mangrove di Bintan, juga pengaruh minyak terhadap pertumbuhan seedling mangrove yang dilakukan di Kabupaten Bintan, serta validasi formula indeks kesehatan mangrove di Segara Anakan. Jadi rasanya tepat banget ya, kalau kita tadi ada pertanyaan-pertanyaan, semoga kita bisa dapat dengar langsung dari ahlinya. Untuk itu, saya persilahkan Kak Wayan, kadang-kadang dipanggilnya juga Kak Eka ya, untuk share screen-nya, kami persilahkan. Halo, selamat siang. Apakah suara saya kedengaran? Terima kasih Bu Amalia. Ini memang kesempatan yang sangat langka ya. Sangat langka sekali kita bisa bertemu, berjumpa dengan topik yang sangat-sangat ringan gitu. Topik yang sangat ringan, tapi nanti kedepannya saya harapkan bisa membuka
empati ataupun kecintaan teman-teman di sini seperti judulnya jatuh cinta lagi, tapi saya lebih senang jatuh cinta terus gitu, bukan jatuh cinta lagi, jatuh cinta terus dengan mangrove seperti itu. Jadi di sini juga Bu Amara memberikan sedikit bocoran ya tentang topik hari ini. Nah, perkenalkan dulu, saya Iwayan Eka Darmawan. Tadi terlalu banyak Bu, saya jadi malu ya. Kemudian di sini judul presentasinya itu Mangrove the Prosperity Forest. Jadi hutan yang makmur, hutan yang indah, hutan yang kaya, hutan yang segala macam lah. Pokoknya mangrove itu tidak seperti yang orang lihat. Nah, ketika kita misalnya baru pertama kali tahu mangrove atau mungkin hanya lewat di depan mangrove ya, itu kita tentu yang ada di benak kita, ini apaan sih hutan kayak gini, kenapa nggak dibabat aja sih, kenapa nggak dijadiin bangunan aja sih biar lebih rapi gitu tampilannya gitu. Nah, itu biasanya orang karena memang mencium baunya, kemudian kotornya, banyak sampah dan segala macam, terutama di kota-kota besar ya, itu persepsi seperti itu. Dan kenapa sih dibilang mangrove itu sebagai hutan yang hutan makmur, hutan yang makmur, hutan yang indah, hutan yang memang damai gitu seperti itu. Nah, di sini tapi sebelum ke sana mungkin kita bisa sedikit ini ya, sedikit cross check dulu. Mungkin ada yang belum tahu apakah mangrove itu adalah bakau atau bakau itu yang merupakan mangrove gitu. Kadang teman-teman di lapangan gitu menyamaratakan bahwa mangrove itu adalah bakau. Bakau itu sendiri merupakan satu-satunya di dalam KBBI yang terkait dengan mangrove. Mangrove itu sendiri nggak ada di dalam KBBI, jadi kadang orang membuat ini. Nah, di sini bakau itu merupakan satu dari kelompok mangrove yang ada gitu. Jadi satu kelompok jenis. Jadi hanya satu kelompok gitu. Padahal di mangrove itu ada banyak jenis. Jadi di sini yang seperti ini. Nah, kenapa ini terkenal? Karena ini yang paling banyak ada di Indonesia. Makanya dengan berbagai macam nama ya, ada bakau, kemudian ada bangko, ada mangi-mangi, ada kor, ada banyaklah istilahnya ini, tapi yang paling banyak yang paling banyak sering terlihat dari dari mata itu sendiri, pengamatan langsung itu adalah seperti ini, dan ini namanya Rhizopora. Ini nggak usah diingat, tapi yang seperti ini namanya bakau. Dan di hutan mangrove itu sendiri ada lebih dari 50 spesies sebetulnya. Spesies itu maksudnya jenis tanaman ya. Jenis tanaman yang ada di hutan mangrove itu sendiri. Jadi termasuk bakau tadi. Termasuk bakau itu sendiri ada di hutan mangrove. Dan bakau itu hanya ada 4 spesies di bagian bumi bagian timur. Jadi tidak terlalu banyak. Dari 50 itu masyarakat biasanya mengeneralisir namanya hutan bakau. Karena memang yang paling banyak bakaunya. Padahal di situ ada lebih dari 50 spesies. Dan di Indonesia itu ada 40 spesies. Nah, yang unik itu mangrove itu kenapa sih tanaman ini bisa hidup di sana ya? Memang karena akarnya seperti ini. Jadi akarnya macam-macam pokoknya. Tidak hanya seperti yang teman-teman lihat mungkin di sini seperti ini, tapi juga yang aneh-aneh seperti ini yang belum pernah kita lihat di hutan darat. Nah, dia juga unik nih. Dia juga mangrove ini juga sangat unik. Jadi kalau yang pernah lihat buahnya ini ya, buah mangrove ini kita sebut sebagai propagule, tapi kita generalisir namanya buah. Nah, ini sudah berkecambah atau sudah tumbuh, sudah sengaja ditumbuhkan ya, seperti kita bayinya sengaja dibesarkan dulu di di dalam induknya seperti ini. Berbeda dengan tanaman misalnya mangga gitu. Mangga kita biasanya kan tanam bijinya yang belum berkecambah. Nah, ini sudah berkecambah dulu di ini. Nah, ini uniknya. Nah, mereka ketika lepas dari induknya itu sudah siap untuk tumbuh menjadi besar gitu, dan mereka mempunyai waktu 3 minggu. Nah, ini sekarang ini tergantung dari kita apakah lahan untuk mangrove itu masih ada saat ini atau enggak. Kalau misalnya lahannya masih ada, kemungkinan dia akan besar, tapi ketika selama 3 minggu dia tidak menemukan tempatnya untuk tumbuh, ya udah mati gitu. Jadi ya itu tergantung kita. Kemudian dia ada di mana sih mangrove itu? Mangrove itu ada di daerah pasang surut gitu. Pasang surut itu semasih air itu kan semasih daratan itu kena air laut, itu kemungkinan besar bisa ditumbuhi oleh mangrove. Kemudian dia bisa ada di pantai yang berpasir, jadi tidak hanya berlumpur ya. Mungkin teman-teman di kota besar hanya mengetahui mangrove itu ada di
tempat yang berlumpur seperti ini, seperti itu. Kemudian ada juga yang berbatu, gitu. Ini sudah ekstrim ya, dengan organik berbatu dan juga berpasir. Kemudian mangrove itu adanya lebih banyak di tropical countries, gitu. Bukan hanya 15 negara ya Bu, tapi lebih dari 15, gitu. Lebih dari 15, puluhan negara, gitu. Adanya di kebanyakan ada di tropical country, gitu. Atau negara-negara tropis, gitu. Dia juga memang ada di negara-negara subtropis, tapi ukurannya biasanya lebih kecil atau berbeda dengan ukuran mangrove di tempat yang tropical, yang tropis, gitu. Dan beruntungnya kita, jadi kalau kita misalnya beruntung kita ya di Indonesia, kita kan berada di sini ya. Nah di situ keanekaragaman mangrove kita itu sangat tinggi, bahkan hampir seperti tadi hampir seluruh hutan mangrove, jenis mangrove yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita tidak susah untuk melakukan riset tentang mangrove di Indonesia itu. Kemudian satu lagi keunggulan Indonesia itu yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa Indonesia itu punya 23%, hampir 23%, dan dari itu jauh dari negara-negara lain ya mangrove. Mungkin tadi 15 yang Ibu maksud mungkin top 15 kan ya, top 15 countries gitu. Top 15 countries-nya ini, tapi bukan 15 negara saja. Dan di Indonesia itu yang paling tinggi mangrove-nya ada di Papua. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa mangrove itu bisa sebagai rumah untuk biota-biota laut, kemudian hewan-hewan baik dia yang berenang, yang berlari, yang memanjat, yang terbang, yang menggali, pokoknya ada di mangrove gitu. Jadi keanekaragaman yang paling tinggi di daerah pesisir itu ada di mangrove. Jadi mau cari hewan jenis apapun mungkin ada di mangrove. Dan kenapa mereka tertarik ke sana? Karena pohonnya ini, pohon mangrove-nya ini ya, pohon mangrove-nya ini menghasilkan makanan buat biota-biota, kemudian yang bersifat herbivore atau grazing dan sebagainya. Yang intinya hutan mangrove atau tanamannya sendiri itu menghasilkan makanan buat mereka, sehingga mereka saling makan. Jadi makanan-makanan dulu pernah kita pelajari kan ada namanya rantai makanan, jejaring makanan. Nah, banyak rantai makanan tersebut membentuk namanya jejaring makanan. Dan jejaring itu ada yang mendatangkan biota-biota ekonomis, biota-biota yang bernilai tinggi sebagai pangan, sebagai yang bisa dijual oleh masyarakat gitu. Makanya hutan mangrove itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian mangrove itu juga merupakan daerah untuk fase hidup dari ikan, udang, lobster dan segala macam. Nah itu kenapa ketika mangrove itu kita hilangkan atau kita konversi ya, mungkin nanti kalau teman-teman di sini melihat atau mengkonversi hutan mangrove itu ya kita siap-siap aja kehilangan biota-biota ini gitu di sana. Yang awalnya misalnya dulu banyak, kita gampang mencari udang, ternyata sekarang susah untuk udang mangrove. Karena udang mangrove itu enak, apalagi kepiting mangrove itu enak sekali. Nah, mangrove juga memberikan proteksi gitu, dari tsunami. Ini sudah terbukti dari beberapa riset ya. Jadi dengan adanya mangrove dan tidak adanya mangrove itu bisa menekan itu bisa berpengaruh terhadap pemukiman gitu. Nah, satu lagi, ada lagi nih. Kota-kota besar yang memiliki mangrove seperti Jakarta itu sampah-sampahnya itu banyak yang terperangkap di mangrove gitu. Jadi mungkin pantai-pantainya masih tidak bersih, atau kota-kota setengah besar lah, hampir besar mungkin. Nah, pantai-pantainya bersih dan memiliki mangrove itu, memang mangrove itu memerangkap si sampah, walaupun mangrove itu cukup menderita, berkorban demi kita ya, memerangkap sampah itu, tapi pantai kita jadi bersih. Nah, berbeda kalau yang tidak ada mangrove-nya gitu. Yang misalnya tidak ada mangrove, ini hanya ilustrasi ya. Jadi yang tidak ada mangrove-nya itu ya sampahnya berserakan, tidak ada yang mengikat. Itu di daerah pantai yang untuk wisatanya banyak ini. Kemudian ketika mangrove kita sehat, sumber daya yang lainnya juga sehat. Jadi di seagrass, yang namanya seagrass itu rumput-rumput yang di laut ya, tanda kutip ya, itu banyak ikan di sini. Ikan-ikan itu kalau misalnya dia sehat, ikannya juga banyak. Terumbu karang juga begitu, kalau terumbu karang sehat, ikannya banyak. Mau cari kerang, cari apa itu gampang gitu. Jadi kalau mangrove sehat, seagrass-nya sehat, koralnya juga sehat. Jadi tadi selain pantai yang lebih bersih, juga ekosistem pesisir juga lebih sehat. Nah ini yang Ibu sampaikan tadi, kenapa mangrove itu bisa menyerap karbon, karena memang dia memiliki kemampuan yang namanya fotosintesis ya. Setiap tanaman memiliki kemampuan untuk fotosintesis.
Dan lagi fotosintesisnya juga pernah kami kaji di PBO ya. Jadi, nah, simpelnya itu adalah ketika kita kehilangan 1 hektar mangrove kita, maka kita akan kehilangan potensi penyerapannya, mungkin setara dengan 15.000 motor ya. Saya lupa angka persisnya, tapi 15.000 motor yang hidup selama 24 jam. Jadi ketika 15.000, bayangkan mangrove yang 1 hektar itu dia bisa mampu menyerap knalpot motor itu yang dalam 15.000 motor yang hidup secara bersamaan. Nah, ketika itu hilang ya lebih kotor lagi udara kita kan. Jadi mangrove itu memberikan udara yang lebih sehat. Dan ini adalah fungsi-fungsinya, mungkin ini bisa dibaca. Ada juga yang memanfaatkan mangrove, masyarakat kecil ya, masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove itu kadang mencari kayu untuk bangunan atau apa, tadi seperti Ibu sampaikan. Kemudian juga selain itu bisa tourism itu juga bisa seperti ekoturism ya, wisata maksud saya. Nah, di sini ada riset yang cukup menarik yang saya singkat saja. Nah, servis yang diberikan kepada mangrove ketika kita kaji nilai ekonominya itu jauh lebih tinggi nilai ekonomi dari mangrove itu sendiri dibandingkan kita mengkonversinya atau mengubah hutan mangrove itu menjadi satu kolam untuk budidaya udang gitu. Jadi itu jauh lebih tinggi nilai ekonominya ketika kita mempertahankan si mangrove itu jauh. Nah, bahkan ada nilai polusinya, gitu. Ada polusi bahkan ketika mangrove itu tidak ada tadi 15.000 knalpot motor hidup bersamaan di depan muka itu kan gimana rasanya gitu. Mending ada mangrove kita jaga. Nah, ini rekreasi ini sudah banyak sekali, saya yakin teman-teman di sini juga tahu. Kemudian food product, yang suka kuliner mungkin ya ini yang suka kuliner bisa sekali-sekali mencicipi ini. Saya sudah pernah sekali dan itu enak sekali rasanya. Kalau kerang ini oke. Kalau yang produk-produk dari mangrove memang dari itu juga enak sekali. Saya pernah mencicipinya di Bali. Mungkin ada teman dari apa namanya? Saya lupa aja yang di Bali yang di Suwung. Nah, ini juga food product bikin tepung dari mangrove tuh, tepung sumber karbon juga dari mangrove. Dan sayangnya saat ini kondisi mangrove di dunia bahkan di Southeast Asia bahkan di Indonesia sendiri ya semakin tahun semakin menurun, walaupun penurunan semakin sedikit, tapi memang luasannya semakin berkurang jadinya. Nah, itu sebagian besar itu disebabkan oleh kita. Jadi sebagian besar di driven atau disebabkan oleh manusia. Dan kalau dilihat dari grafik ini, grafik riset, nah dibikin lebih simpel. Di Indonesia kita lihat ya, Indonesia itu yang menyebabkan penurunan atau berkurangnya luasan mangrove itu karena komoditis atau pengambilan kayu, kemudian penebangan dan segala macam. Nah, di sini di mana yang paling tinggi itu ya di Kalimantan Utara mungkin, ini hasil risetnya mungkin teman-teman di sini ada yang dari Kalimantan, mungkin bisa cross check juga ini ya Kalimantan Utara. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana mangrove itu berkembang secara luas. Nah, ini juga hasil riset saya. Yang sebelah kiri itu tahun 2011, yang sebelah kanan 2021. Area mangrove itu berkurang jadi seperti ini gitu. Jadi putih-putih ini kayak seperti ini membangun sebuah zona ekonomi dan segala macam. Ini mungkin lebih bernilai ekonomi kalau dari segi ekonomi yang kali guna lahan seperti itu ya, tapi kalau kita sebagai orang ekologi ini jauh sangat merugikan gitu. Nah, siapa sih yang harus bertanggung jawab atau yang harus menjaga mangrove itu sendiri? Ya tidak hanya kami dari saintis ya, dari peneliti di Pusat Penelitian Oceanografi atau di Indonesia, tapi tidak juga oleh pemerintah, tapi juga kita berharap itu non-expert itu yang tidak memiliki keahlian tentang mangrove pun tolong ikut membantu untuk menjaga mangrove ini. Nah, kemudian komunitas-komunitas mangrove, NGO, dan yang satu lagi itu citizen scientist, dan siapapun di sini bisa menjadi citizen scientist, artinya ilmuwan yang ilmuwan kota lah, ilmuwan kota yang anak muda zaman sekarang nggak mungkin bisa menjadi ini. Dan dari sinilah bagaimana cara kita yang pertama itu ya cukup cara yang paling simpelnya cukup men-sharing topik kita hari ini mungkin atau topik-topik yang lain terkait ini ke teman-teman atau ke lingkungan kita gitu. Mangrove itu sebenarnya segini loh, tapi ini dan itu akan dari hidup dan itu
walaupun kecil, tapi itu kontribusinya sangat besar terhadap mangrove itu sendiri. Yang kedua, kita masuk atau kita kalau kita ada waktu ya kita bisa join di dalam sebuah komunitas mangrove, itu apakah itu LSM apa, atau bahkan kita mendirikan, menginisiasi sebuah komunitas mangrove, atau mungkin yang misalnya punya usaha atau apa mungkin bisa memberikan sedikit funding lah, menyisihkan sedikit keuntungan perusahaannya untuk mangrove atau menjalankan sebuah komunitas mangrove, dan ini sangat sangat bermanfaat bagi kita walaupun bagi perusahaan itu kecil jumlahnya. Kemudian di samping kalau nggak punya apa-apa gimana ya kita bisa nimbrung-nimbrung kayak gini, nanam-nanam mangrove gitu. Kemudian kita bisa ikut restorasi program, bisa ikut penanaman, baik itu. Nah, restorasi ini fungsinya ketika kita melihat di lingkungan kita hutan mangrove-nya itu sudah terancam ya, sudah maksudnya sudah bolong-bolong, sudah ditebang apa segala macam ya, kita mungkin secara individual atau secara kolektif bisa ikut menanam. Nah ini cuma nanam ininya dan ibu ini menanam buahnya aja, propagul atau penanaman buahnya aja, cuma dicolok aja dia tumbuh, penting dijagain baik-baik dengan ini. Jadi Pak Menteri sama Bu Menteri juga ini ya, tapi tadi tidak hanya government, tapi harus kita semua yang menjaga. Ya kita tidak bisa ikut di dalam monitoring program. Kalau misalnya tadi komunitas NGO itu ataupun citizen scientist jika mau juga melaksanakan atau ikut dalam memberikan kontribusi di dalam database, walaupun simpel gitu. Nah, untuk monitoring program ini di Pusat Penelitian Oceanografi kami sudah mengembangkan yang namanya perangkat yang namanya Monmang gitu. Jadi Monmang ini berbasis Android, kemudian bisa digunakan dengan HP, dan ini bisa saat ini masih bisa saat ini dari 2020 ya, Oktober 2020 sudah dikembangkan untuk membantu para citizen scientist untuk bisa mencatat data, menginterpretasikan, mendapatkan hasil yang seragam tanpa salah-salah, tanpa takut salah interpretasinya gitu. Ini sudah ada di Monmang ini sendiri, dan kabar baiknya pada tahun 2021 ini kami di P2O sedang menggodoknya lagi karena tahun ini adalah tahun terakhir dari kegiatan ini. Kami akan menyematkan yang lebih simpel lagi. Jadi ke lapangan itu tinggal bawa HP, kemudian tinggal foto, sudah tahu itu jenis mangrove-nya apa gitu. Jadi kita gunakan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence kita menggunakan handphone, kita foto mangrove-nya, kita udah tahu jenisnya gitu. Ini sangat menarik ya. Jadi selain untuk monitoring juga nanti ke lapangan untuk kita terhadap mangrove gitu. Ketika buat jenisnya keluar fungsinya dan segala macam itu kan kita jadi mikir ya mau nebang mau apa gitu. Kemudian kita juga sudah menyiapkan, ini sedang terjadi ya untuk di dan carbon storage-nya tadi. Jadi berapa sih simpanan karbon di mangrove? Nah, ini sebagai citizen scientist ya sangat mudah untuk menghitung ini dengan menggunakan Monmang. Jadi jangan nah, di mana sih bisa dapat di Google Play, kemudian kalau mau lihat tutorialnya bisa masuk ke YouTube ini, kemudian bisa kasih komentar atau segala macam di post dan apapun bisa di sini. Jadi mumpung edit. Nah, tadi kembali lagi ke yang tadi ya, ini mungkin slide terakhir. Sebetulnya jika kita balik ke hal sebelumnya itu, sebetulnya setiap orang di sini itu bisa asal ada kemauan aja. Ada tiga cara utama itu. Kita tinggal ngobrol sama teman, ngobrol segala macam, kemudian kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, kita masuk ke dalam komunitas atau kadang bisa ngasih funding, atau misalnya kita ikut nimbrung dalam program rehabilitasi. Saya dulu waktu mahasiswa sering banget ikut program-program seperti itu. Walaupun di Tahura Bali itu kan lumpurnya, oh ya Tuhan dalamnya, tapi ya hati-hati aja gitu kan. Tentang ini karena memang ini untuk kita semua, untuk negara yang lebih bersih, pantai yang lebih bersih, masyarakat yang lebih sejahtera, terumbu karang yang lebih bersih. Ya, dan terima kasih Ibu. Sekian mungkin terlalu lama ya presentasi saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Kak Eka. Terus terang saja asyik ya dengernya ya. Tapi jangan lupa teman-teman yang mungkin tidak sempat ikut hari ini ya, sudah mendaftar tapi mungkin nggak sempat ikut, atau teman-teman ingin melihatnya lagi, nanti ada di YouTube
tentunya setelah acara ini berakhir. Jadi untuk edisi pertama sudah bisa dilihat, yang edisi bulan lalu tanggal 17 yaitu Terumbu Karang. Nanti yang edisi ini pun kalau tadi ada yang lupa-lupa nggak sempat motret, saya aja sempat potret beberapa ya, itu bisa nanti lihat di YouTube kami. Dan sambil kita menuju ke presentasi yang kedua, jangan lupa kalau yang sudah mulai ada pertanyaan, dituliskan di box Q&A ya, bukan di chat tapi di Q&A. Nanti kalau bisa nih, mumpung nih ada ahlinya tadi, apalagi tentang Monmang, itu menarik banget ya. Nah itu mungkin bisa tanya lebih lanjut, jadi kita tunggu pertanyaannya di sesi Q&A. Nah sebagai presentasi yang kedua, ini kita hadirkan anak muda loh ini ya, yaitu Kak Natasi, yang merupakan praktisi mangrove dan sorghum. Jadi kalau dilihat dari CV-nya, benar-benar cinta sama mangrove, walaupun kalau dipikir-pikir bukan sekolah khusus tentang mangrove ya, kalau dilihat ya, tapi justru karena melihat jadi sebagai pegiat lingkungan dan sekolah yang diambil justru malah Kanatashi ini kan justru mengambil di Diploma 4 S1 Manajemen Bisnis Industri Sekolah Tinggi Manajemen di Kementerian Perindustrian Politeknik STMI. Tapi kalau sampai jatuh cinta sama mangrove ya, bukan jatuh cinta lagi, jatuh cinta udah dari dulu. Dan sekarang ini bekerja sebagai tenaga ahli di bidang rehabilitasi mangrove. Ya, mungkin slide-nya diulang lagi satu lagi, boleh? Nah jadi dan pemberdayaan masyarakat, di mana juga Kanatashi ini sekarang jadi founder dari Lestari Mangrove dan Alam Indonesia atau LEVA, dan CEO PT Semesta Mangrove Lestari. Skills dan expertise-nya adalah tenaga ahli rehabilitasi mangrove dan ekowisata, menarik banget ya ekowisata, juga tenaga ahli program pemberdayaan masyarakat olahan mangrove. Tadi kebetulan Kak Eka kan sudah cerita ya, hutan mangrove tuh bisa ada produk-produknya yang bisa menjadi food product juga ya. Nanti kita bisa dengar cerita dari Kak Natasi ya, dan juga pendamping program pertanian sorghum berkelanjutan. Ya, slide berikut. Dan di 2018 sampai 2020 kalau kita lihat, kita potong mungkin 3 tahun terakhir ini, aktif sekali ya untuk sebagai pegiat mangrove tuh sangat aktif, jadi mengikuti tentu seminar dan juga pembicara seminar di beberapa seminar yang kaitannya dengan mangrove. Kita bisa lihat juga bahkan di 2019 Forest for National Food Security malah ya ke arah food security-nya, dan juga kalau kita lihat di 2020 juga aktif di webinar series dari IPB, yaitu urgensi keberadaan ekosistem mangrove di kawasan pantai Provinsi DKI Jakarta. Dan terakhir, membantu Kemenpora RI dalam peningkatan kapasitas pemuda untuk pengembangan ekonomi biru. Nah, ekonomi biru menarik nih ya, tadi kita ngomong-ngomong ada karbon biru tadi. Nah, untuk itu kita persilahkan sekarang Kak Natasi untuk cerita, berbagi pengalamannya sebagai pegiat mangrove. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nila. Suara saya terdengar, Bu? Kedengeran. Ya, oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Natasi Fadlin dari Lestari Mangrove Indonesia. Nah, di sini ada senior saya nih, Pak Wayan. Halo Pak Wayan. Apa kabar? Ya, ini yang senior di mangrove dari LIPI. Kemudian di sini saya mau ini ya teman-teman sharing aja, karena di sini Pak Wayan sudah menjelaskan tentang mangrove secara saintifik, itu apa saja, terus apa saja sih perbedaan mangrove dan bakau, kemudian fungsinya, kemudian manfaat bagi ekosistem dan ekonominya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih ke ekowisata, mangrove sebagai tempat ekowisata, dan orang-orang yang di balik hutan mangrove. Gitu. Sudah terlihat ya teman-teman presentasinya? Baik, di sini temanya hutan mangrove dan para penyelamat bumi. Nah, di sini temanya bagus banget nih dari Bu Nila, dari Mata Cinta.
jatuh cinta lagi dengan bumi gitu. Nah ini yang edisi kedua jatuh cintanya sama mangrove gitu. Dan seperti yang tadi Pak Wayan sudah sampaikan, mangrove tuh jatuh cintanya tuh nggak lagi tapi terus-terusan ya. Nah ini sama sih, kita juga harus jatuh cinta dengan sesuatu tapi yang berkelanjutan. Nah, pertama saya mau perkenalan diri dulu. Di sini saya dari Lestari Mangrove dan Alam atau LEVA. LEVA merupakan suatu komunitas yang bergerak di konservasi mangrove dan pertanian sorghum gitu. Nah, bersama Semesta Mangi Lestari, itu ada suatu social enterprise yang saya dan tiga teman saya buat. Kami membentuk suatu usaha sosial yang memang fokusnya ke konservasi mangrove dan pertanian sorghum gitu. Kemudian di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya dari para penggiat mangrove. Kemudian ada jasa lingkungannya, ekoturism, potensi produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK, dan tempat mangrove sebagai sarana peribadatan di Bali. Nah, kemudian di sini kita akan kenalan ya, siapa aja sih teman-teman mangrove kita dari seluruh Indonesia. Nah, yang pertama dari Jakarta, ada Pak Isan dari Wahana Mangrove Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kenal sama Pak Isan. Nah, ini Pak Isan. Kemudian ada dari Muara Gembong, dari Bekasi, ada Pak Ahmad Kurtubi dan Teh Alpia. Nah, ini Teh Alpia salah satu ibu yang sangat punya pengaruh di daerah Muara Gembong karena beliau mempunyai UMKM yang mana produk-produknya adalah hasil olahan mangrove, terutama sirup pidada nih yang Ibu Alpia pegang. Gitu. Kemudian dari Indramayu ada Pak Latif yang punya rumah berdikari. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau KKN atau mau ada penelitian bisa main-main ke rumah berdikari di Indramayu. Di sana juga Pak Latif tahu banget mengenai status mangrove di Indramayu, Karangsong. Nah itu teman-teman bisa tanya-tanya dengan Pak Latif. Kemudian kalau di Wonorejo, di Surabaya ada siapa? Di sini ada Pak Sony Moson. Nah Pak Sony Moson ini salah satu inisiator untuk pembuatan sirup pidada. Jadi dari Soneratia Cassiolaris, nah ini Pak Sony Moson nih expert banget nih di bidang pembuatan sirup dari mangrove. Kemudian dari Riau ada Pak Darwis, kemudian dari Aceh ada Pak Syahrial dari Wahana Alam Bahari. Kemudian dari Kalimantan Selatan ada kelompok tani mangrove usaha bersama Pak Samsu. Dari Kalimantan Selatan juga ada Pak Taufik dari Margo Mulyo. Mungkin teman-teman di sini ada dari Kalimantan Selatan. Nah ini bisa kapan-kapan bisa main ke tempat-tempat bapak-bapak yang ada di daerah. Kemudian di Bali, mungkin Pak Wayan kenal sama Pak Sudira Lanang. Nah ini dari Forum Peduli Mangrove di Suwung. Kemudian ada Pak Burhan dari Teluk Terang, dari NTT, dan di Kupang ada Pak Bin. Nah kemudian teman-teman pasti akan bertanya ya, di mana sih lokasi hutan mangrove yang bisa kita kunjungin di Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta, paling dekat itu ada di kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk, teman-teman. Jadi di Jakarta itu ada 3 tempat ekowisata. Ada ekowisata mangrove, nah ini tempatnya. Ini adanya di samping Tol Sediatmo. Mungkin teman-teman kalau mau ke arah bandara pernah lihat ada mangrove. Nah itu termasuk dari salah satu kawasan ekowisata mangrove. Nah teman-teman di sana bisa aktivitas apa aja. Kita bisa nanam, terus kita juga bisa ada penelitian dan bisa sharing-sharing juga seputar isu lingkungan di ekowisata. Jadi tempatnya outdoor. Jadi teman-teman bisa ngajak banyak teman-teman komunitas atau teman-teman kampus untuk berkegiatan yang punya nilai edukasi di sini. Kemudian yang kedua ada Taman Wisata Alam, nah atau TWAAK, Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Ada di Pantai Indah Kapuk juga. Nah ini kalau nggak salah Bu Nila pernah kesini ya Bu ya, belum lama ini ya. Nah di TWA ini teman-teman bisa ngapain aja. Nah teman-teman bisa nanam mangrove juga. Di sini unik banget sih teman-teman di TWA. Teman-teman nanam mangrove itu benar-benar masuk ke dalam air yang mana itu tuh tingginya tuh sedada dewasa. Terus juga kita nanamnya pakai teknik bronjong. Nah, terus teman-teman juga di sini bisa field trip, bisa ngajak kelompok studi dari kampus atau misalnya mau ada penelitian. Kemudian di sini juga bisa fun bike, bisa naik sepeda gitu.
atau teman-teman mau foto-foto burung di TWAK ini kaya banget akan jenis-jenis burung imigran ya di sini ya. Terus juga kita bisa canoeing juga, kita bisa outbound, bisa camping di sini. Bisa speedboat juga di sini tersedia speedboat tour. Nah, ini salah satu contoh dari fauna yang ada di TWA. Ada kuntul putih, terus juga ada kingfisher, ada kokokan, ada kepiting uka juga. Nah, terus juga kalau kita ke Muara Angke atau dekat pelabuhan Kali Adem, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ke Pulau Seribu. Nah, kalau misalnya ada yang pernah ke Pulau Seribu, pasti teman-teman akan ngelewatin Ekomarine. Cuman teman-teman emang nggak bisa langsung ngelihat kawasan Ekomarine ya, karena dia masuk ke dalam. Nah, di kawasan Ekomarine tuh ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada sekitar 22 jenis mangrove, teman-teman. Jadi di sini kawasannya ini dulunya tuh banyak banget sampah. Kemudian tahun 2019 mungkin teman-teman ingat Pak Anies dan pasukan oranye yang membersihkan sampah-sampahnya di kawasan Ekomarine ini gitu. Jadi semua sampahnya itu dibersihin, tapi nggak semuanya juga sih, karena masih banyak yang masih nyangkut-nyangkut. Terus dijadiin tempat untuk nanam mangrove. Nah, teman-teman bisa ngapain di sini? Bisa nanam mangrove juga. Di sini kita dari Leva bikin teknik guludan, yaitu salah satu teknik penanaman mangrove dengan memakai semacam kotak yang mana tuh isinya lumpur ditimbun sama karung. Nah, itu kita juga mengadaptasi dari hasil penelitian dari Profesor Cecep di IPB. Kemudian kita juga bisa birdwatching, terus kita juga bisa jalan-jalan. Dan kebetulan juga dari Leva kita menerbitkan buku. Ini ada buku. Bukunya ini buku tentang, mungkin nggak kelihatan ya, karena warnanya putih. Di sini buku tentang panduan flora dan fauna Ekomarine. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu apa aja bisa buka websitenya Leva. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman melipir ke Bekasi, mana anak Bekasi di sini? Nah, ini ada namanya daerah Pawayan Bekasi ya. Ada namanya Desa Pantai Bahagia atau Muara Gembong. Nah, ini tempatnya bagus ya. Nah, di Muara Gembong tuh kita tuh bisa ngapain sih, teman-teman? Nah, kita bisa nanam mangrove juga yang pasti. Kemudian kita juga bisa ada kegiatan KKN. Kemudian ada juga kita bisa belajar olahan mangrove sama TLPA. Nah, kalau yang ini udah lewat Bekasi, kita ke daerah Jawa Tengah. Di sini ada Karimun Jawa. Ini background saya nih di Karimun Jawa. Nah, ini tempatnya bagus banget sih, teman-teman. Harus ke sini sih. Pertama kali saya ke mangrove tuh ke sini, ke Karimun Jawa. Nah, dari sini saya mulai jatuh cinta, Bu, dari mangrove. Nah, kemudian dari Purworejo ada Mangrove Institute. Ini ada Mas Sabto. Nanti kalau teman-teman datang ke Jawa Tengah ketemu Mas Sabto ya. Kemudian di sini juga Mas Sabto banyak kegiatannya, olahan mangrove, ngebatik. Terus juga di Wonorejo, di Surabaya. Nah, teman-teman tuh bisa ke Mangrove Education Center. Di sini teman-teman bisa trekking, bisa lihat burung, kemudian bisa susur sungai juga di sini. Kemudian di sini juga banyak, di Indramayu ada Karangson, di Jogja ada Kulon Progo, kemudian juga di Brebes ada Mangrove Sari, kemudian di Malang ada Klungkup Mangrove Conservation, dan di Probolinggo ada Bijay Bakau Resort. Jadi sebenarnya ekowisata mangrove tuh banyak banget. Hampir semua daerah pesisir di Indonesia yang ada pesisir itu pasti ada ekowisata mangrove-nya. Kemudian di sini ada di Sulawesi Tengah ada Mangrove Bonenggati. Nah, ini namanya Jembatan Pelangi. Sama kayak di Mempawah Mangrove Conservation, di sini juga di Kalimantan Barat, tempatnya Bang Fajar. Di sini juga teman-teman bisa berkunjung ke MMC. Nah, ini tempatnya bagus banget. Di sini ada jenis mangrove Candelia candel yang langka. Nah ini yang menarik juga nih teman-teman, di Bali di Tahura Nunggal Raya Benoa, di sini ada Pura Prapat Nunggal. Nah, mungkin Pak Wayan pernah ke sini ya, Pak. Jadi di sini tuh sebenarnya puranya itu hutan mangrove udah lama. Kemudian puranya juga udah lama. Jadi memang menurut Pak Sudira Lanang, ini pura ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi pura ini ada di tengah-tengah hutan mangrove gitu. Jadi kalau di Bali itu mereka biasa untuk melakukan ibadah di sini gitu. Dan di sini mereka bisa mendapatkan kedamaian gitu, karena suasana hutan mangrove juga sangat menenangkan ya, teman-teman. Nah, ini kalau di NTT kita ke timur, di sini ada ekowisata Mangrove Waisapa Barat, tepatnya ada di Kupang. Ya udah selesai. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama produk-produk hasil hutan bukan kayunya. Apa aja sih produk-produk hutan mangrove? Nah, salah satunya
ada batik bakau. Nah, di sini menarik nih teman saya, Mas Cahyadi yang punya batik bakau. Beliau membuat suatu inovasi pewarna batik alami dari propagul yang udah menjadi limbah. Jadi biasanya kan kalau di hutan mangrove kan banyak banget limbah propagul ya. Propagul itu tuh buah mangrove yang panjang dari keluarga Rhizopora. Kemudian itu udah lama biasanya mengering dan menjadi limbah di hutan mangrove. Kemudian sama Mas Cahyadi diinovasi, dicoba menjadi pewarna batik gitu. Nah, warnanya apa? Warnanya coklat dan merah bata. Ini biasanya dikombinasikan dengan motif-motif hutan mangrove kayak propagul, kemudian burung, ikan, dan sebagainya. Nah, kemudian itu tadi pewarna ya. Kemudian ke makanan, ini yang tadi Pak Wayan udah jelaskan, ada sirup pidada dari keluarga Soneratia cassiolaris. Nah, ini ada dari Wonorejo di Surabaya. Kemudian ada dodol mangrove juga dari Muara Angke. Ada Jackie Gold, merek dari Indramayu. Kemudian ada juga dari Soneratia alba, nih pokoknya teman-teman yang sebelah kiri, ini ada buah Soneratia alba, dia bisa jadi sabun, bisa jadi sampo, gitu. Jadi ini organik ya. Terus juga ada lulur nih, buat yang suka organik. Di sini ada lulur Sirocarpus granatum. Jadi atau yang biasa orang sebutnya itu bahasa lokalnya nyirih. Nah, jadi kalau di daerah-daerah timur atau daerah Sulawesi, biasanya mereka itu buat si buah Sirocarpus granatumnya itu tuh jadi lulur atau bedak dingin gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kopi mangrove ya, ada dari jenis kerandang. Sebenarnya sih dia bukan kopi, cuman karena warnanya hitam dan bijinya mirip kayak biji kopi, jadi dinamakan kopi mangrove. Tapi dia kalau di dalam PIRT-nya dia masuknya ke jamu-jamuan. Nah, ini ada kecap mangrove juga dari kerandang. Ini enak nih, ini aku coba pakai bikin nasi goreng, ini enak. Kemudian di sini ada klepon api-api juga dari keluarga Avicennia. Tapi harus direndam dulu ya, kalau misalnya teman-teman mau bikin pakai areng, karena dia mengandung tengahnya itu tuh ada semacam putik yang itu tuh beracun, jadi itu harus dibuang dan direndam sama karbon ini. Nah, kemudian ada teh dan keripik jeruju dari akanthus, pohonnya yang sebelah kiri bawah. Kemudian ada daun beluntas, bisa dijadikan dendeng, teh. Nah, ini salah satu kelompok ibu-ibu di Malaka. Karena di daerah Kabupaten Malaka itu banyak banget pohon beluntas. Jadi mereka mengolah si beluntas itu tuh menjadi makanan gitu. Jadi stik beluntas yang dijual di daerah Malaka. Dan menjadi salah satu pendapatan ibu-ibu juga. Kemudian ada dari keluarga Bruguiera, Ginoriza, ini bisa dibikin jadi tepung, kemudian setelah jadi tepung bisa menjadi banyak makanan ya, seperti bakpia. Kemudian selain dari buah-buahnya, bunganya itu bisa dimanfaatkan jadi apa sih? Nah, ini salah satunya kita ada budidaya madu trigona dari lebah trigona dan biroy. Nah, jadi kita di Pulau Pramuka itu kita mulai ada budidaya madu kelulut. Nah, jadi si lebah trigona dan biroynya itu tuh makan nektar-nektar dari buah-buah yang ada di bunga-bunga di hutan mangrove, kayak buahnya Bruguiera gimnoriza, kemudian bunganya si akanthus, kemudian si bunganya Exocaria galoka. Nah, itu mereka si lebah-lebah ini menghasilkan madu, namanya madu kelulut. Nah, itu tuh madunya tuh rasanya tuh asam tapi enak, dan itu antioksidan yang tinggi dibanding jenis lebah yang lain gitu. Kemudian ada potensi hasil laut nih yang tadi Pak Wayan juga sampaikan, ada kerang, ada udang, kepiting bakau juga itu menjadi salah satu potensi dari hutan mangrove. Kemudian sama seperti yang tadi Pak Wayan juga sampaikan, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hutan mangrove? Banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, kita selama pandemi kan mungkin nggak bisa berkumpul-kumpul dulu atau ikut kegiatan. Nah, teman-teman bisa berdonasi di platform Peduli Hutan Mangrove, karena banyak banget ya sekarang platform-platform yang menyediakan donasi untuk hutan mangrove yang ada di Indonesia. Salah satunya ini ada Lindungi Hutan. Kemudian kita juga bisa berkunjung ke ekowisata mangrove. Kalau misalnya pandemi udah selesai nanti, terus juga nanti kita bisa ikut nanam mangrove bareng. Kemudian dengan salah satunya juga kita bisa membeli produk-produk dari hasil hutan bukan kayu.
Nah, ini salam dari teman-teman Mangrove se-Indonesia buat teman-teman yang nonton Mata Cinta hari ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan materi saya sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Natashi untuk presentasinya. Seru ya. Seru banget loh, bayangin kadang-kadang kita dari tadi mendengarkan dan melihat begitu besar potensinya. Jadi kadang-kadang kalau kita masih ingat edisi bulan lalu, Kak Intan bicara masalah unconditional love dari Ibu Bumi kita ya, itu luar biasa ya. Jadi kalau hari ini kita hanya berusaha merangkum yang ada begitu banyak tentang mangrove saja, kita merasa, aduh kita tuh sudah disayang sama Ibu Bumi kita dengan menyediakan semua itu, ya. Dan jangan sampai itu dirusak, yang rugi itu kita sendiri, sangat-sangat rugi. Dan satu lagi sebenarnya bagaimana ya untuk harapan kita untuk semuanya menyadari bahwa apa yang diberikan oleh semesta dengan karunia yang luar biasa, yaitu antara lain adanya mangrove di bumi ini, kalau udah dijelaskan misalnya, aduh potensinya, ya fungsinya, semua, tapi kadang-kadang kita harus bertemu sama orang yang belum pernah lihat mangrove loh, ya. Dan juga kadang-kadang, walaupun sekarang udah ada sosial media itu untungnya, tapi juga kadang-kadang ada yang menganggap masih bingung tentu tentang mangrove dengan hutan pada umumnya, tapi juga sebenarnya kita bisa mengerti banyak teman-teman kita juga yang karena tadi tidak punya akses untuk pergi ke pesisir mungkin ya. Nah, walaupun kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan, udah ada sosial media. Itu membuat mereka mengerti atau jatuh cinta lagi. Kadang-kadang hanya dengan melihat suatu tayangan foto yang sangat-sangat cantik, menggugah rasa kita untuk ini tanaman apa ya? Kok cantik banget, tapi kok lucu ya tubuhnya di tengah laut gitu kali, ada yang bilang begitu. Dan karena untuk itu, karena program kita adalah ingin buat kita semua jatuh cinta lagi dengan bumi, kita hadirkan juga teman kita yang bergulat tentu di bidang fotografi, videografi, yang sudah bikin kita kadang-kadang jatuh cinta hanya ngelihat satu fotonya aja. Dan untuk itu kami coba menceritakan siapa nih tamu kita satu lagi ini, yaitu sebenarnya sayangnya beliau ini nggak bisa hadir, yaitu Kak Sophie Aida Sugiharto, yang dijuluki sebagai Sri Kandinya Canon, ya. Beliau ini foto videografer, soalnya sedang jalan-jalan di Alor ya Kak Hendro mungkin ya, pokoknya nggak ada akses wifi katanya. Jadi terpaksa Kak Hendro Hiu nih yang terpaksa mewakili hari ini Kak Aida, Kak Sophie Aida, di mana ini adalah CV dari Kak Sophie, beliau mengatakan photography is my hobby, especially in underwater foto. Dia nggak pernah nih, I never leave my camera every minute, dan I want to share the beauty of underwater world to everyone. Indonesia is a heaven for diving. We have the most wonderful ocean from Sabang to Merauke, and Indonesia is the best place for diving. Karena beliau ini juga bukan cuma foto videographer, tapi juga seorang diver, professional diver. Kalau kita lihat education-nya, sekolah di mana aja, kok bisa ya akhirnya jatuh cinta sama fotografi, karena mungkin saya rasa padahal kalau lihat sekolahnya tuh di San Francisco State University, majornya di accounting loh, suka ngitung-ngitung kan sebenarnya ya, kok jadi bisa jadi fotografer gitu profesional, tapi ternyata karena juga bergabung di PADI ya, untuk Open Water Together with my husband katanya, waktu itu bergabungnya dengan PADI, dan bahkan mengambil sertifikasi sampai advance, rescue, dan juga specialty-nya di underwater photography. Dan 2007 ikut Canon School of Photography. Ya, slide berikutnya. Dan kalau lihat sederet penghargaan yang beliau dapat dari bidang, karena kecintaannya pada bidang fotografi, kalau dilihat dari 2006, sampai ini baru 2016 ya, kepotong gitu loh, yang baru-barunya belum saya masukkan, itu rasanya kalau lihat nggak ada juara 4 ya di sini ya. Selalu kalau nggak juara 3, juara 1 gitu ya. Dan kalau dilihat, kita yang iri ya, udah kemana-mana nih, coba dengan kameranya, sehingga sampai hari ini pun jadi nggak bisa ikut hadir karena
di daerah sana, nanti Kak Hendro bisa cerita lagi nyangkut di mana nih Kak Sofi ya, itu wifi-nya nggak bagus gitu loh, jadi daripada nanti nggak bisa putus-putus, jadi Kak Hendro yang mewakili. Tapi kalau lihat dari satu hobi kecintaannya, membuat jangan diragukan lagi Kak Sofi ini jatuh cinta banget, sudah jatuh cinta lagi dengan bumi, udah pasti ya. Nah karena itu sekarang mungkin kita minta tolong Kak Hendro nih untuk cerita karya-karya dari Kak Sofi tentang bumi. Silahkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Lipi untuk undangannya yang kedua kali saya bicara hari ini, yang kebetulan hari ini menggantikan ya. Tapi hari ini kan kita bicara mengenai mangrove. Kita Indonesia ini kan yang sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita punya pesisir pantai juga luasnya bukan main, mungkin kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 yang terpanjang di dunia. Dan letak di tropis ini menguntungkan kita ya, kita punya banyak sekali mangrove dan begitu banyak jenisnya. Dan seperti yang tadi Bli Wayan udah sampaikan bahwa nggak kurang dari 50 spesies. Malah mungkin tadi fauna saja kah atau flora saja kah? Mungkin kalau dengan fauna mungkin bisa 100 begitu ya, flora dan fauna. Ini luar biasa sekali mangrove ini. Dan mangrove ini juga banyak memberikan defense ya ke kita, seperti contohnya nyaring sampah, baik inbound maupun outbound, dari sungai ke laut ataupun dari laut yang terdampar di pantai, yang terdampar di bakau, lalu juga tsunami. Saya ingat betul waktu kita di Aceh itu ada beberapa wilayah yang kita kunjungi, dampak daripada tsunami itu di Aceh, yang satu daerah dengan bakau, yang satu lagi tanpa bakau, itu hasilnya sangat berbeda jauh sekali. Jadi bakau itu banyak menyelamatkan nyawa. Jadi saya sekarang mau mulai share screen aja ya mengenai hutan mangrove itu juga bagus. Mungkin yang tadi Pak Wayan bilang kalau mangrove itu terkenal kotor, bau, jorok. Sebetulnya itu juga indah, gitu ya Pak Wayan ya, Bli. Saya start sharing. Udah bisa kelihatan kan, teman-teman? Oke. Sudah Pak, sudah. Jadi, yes, aduh, ini mangrove. Jadi ini kita lihat, ini gambarnya ini banyak diambil di daerah Walakiri, Sumba. Sangat indah sekali, tapi ada sayangnya bahwa sekarang ini jumlah mangrove-nya itu jauh sangat berkurang dibandingkan 2 tahun yang lalu. Padahal 2 tahun yang lalu itu ke sana itu kan pandemi ya, 2020 seharusnya tidak banyak wisatawan, tapi ternyata mangrove-nya yang besar-besar banyak yang sudah tidak ada. Nah, ini sepertinya baru lagi dilakukan penanaman mangrove. Ini salah satu mangrove yang menurut saya mungkin paling eksotis di Indonesia. Yang di Leva gimana kalau Walakiri? Eksotis ya, tentunya. Iya Pak, cantik banget. Iya, ini banyak sekali tempat-tempat yang eksotis, tapi ya mungkin Sumba salah satu yang paling eksotis untuk mangrove-nya. Mungkin juga karena faktor cuaca. Nah, di tempat ini itu kita sering banget nih ketemu sama buaya, ketemu sama ular laut. Terus kita bahkan kaki kita itu pernah dilewatin oleh bull shark ketika kita melakukan pemotretan di hutan bakau ini. Ya memang ngeri-ngeri sedap, tapi ya
sebanding mungkin dengan hasilnya. Jadi ini salah satu pemandangan masih di Sumba. Sebetulnya banyak spesies lain ya yang ada di sini. Selain kita juga melakukan fotografi terhadap mangrove, tadi tim dari LEVA juga sudah menyampaikan bahwa begitu banyak spesies lain di sini ya, mulai dari kepiting, heron, sampai kingfisher. Dan bahkan kita tuh bisa menghabiskan waktu berjam-jam ini untuk nungguin kingfisher ini. Di Indonesia itu kalau nggak salah ada 14 jenis kingfisher. Dan 11 daripada itu kebanyakan adanya di perairan pesisir mangrove seperti ini. Mereka melakukan huntingnya. Jadi di jam-jam tertentu itu kingfisher mulai tadi kalau nggak salah teman-teman dari LEVA ada posting gambar mengenai kingfisher, itu white collar ya, white collar kingfisher. Kita juga sering mendapati common kingfisher atau Javan kingfisher, atau mungkin di beberapa tempat di wilayah Kalimantan dan di Sumatera itu mungkin ada yang merah dan ada yang kuning juga. Itu luar biasa banget. Itu semuanya cuma bisa didapat di mangrove. Prosesi huntingnya burung-burung seperti heron itu juga banyak terjadi di sini. Dan kalau boleh jujur, banyak foto-foto kita yang diambil di hutan bakau, seperti heron mengambil ikan makan. Itu mungkin banyak beli wayan di daerah Nusa Penida yang arah mau ke Tanjung Benoa, itu di sebelah kiri itu ada pengolahan limbah, ada banyak pohon bakaunya. Wah, di situ itu surganya burung-burung itu, luar biasa sekali di situ. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini fotonya diambil di daerah pesisir Biak. Ini luar biasa banget. Jadi warga di sana juga ini biasa banget. Ini di Kepulauan Seribu beserta pemerintah daerah melakukan konservasi juga. Ini kembali lagi ke wilayah Biak. Jadi ini anak-anak ini menggunakan kacamata tradisional. Mereka di situ ngambil udang, ngambil apa itu dia. Jadi kacamatanya juga unik ya, seperti yang ada di Alor di Kepulauan NTT. Ini luar biasa banget, mangrove. Ini memang salah satu yang dilestarikan. LEVA mungkin boleh kasih juga nomor kontaknya ke kita. Boleh Pak, nanti boleh tukar-tukar info di daerah. Iya, ini salah satu pulau yang di sekitarnya juga ditumbuhi mangrove seputaran. Ini kepulauan ini adanya di Maratua, salah satu kepulauan terluar di Indonesia, tapi ternyata masih virgin banget ya, dia ya, di kepulauan mungkin sekitar 2 jam dari Berau. Nah, ini kembali lagi di Biak bahwa ya mangrove juga indah. Ini di Pulau Padar kita lihat, tapi semakin tahun semakin meningkatnya pariwisata juga terkadang tidak membuat ekosistem menjadi lebih baik. Justru terkadang pariwisata yang berlebihan itu mereka juga membunuh ekosistem yang ada di lokasi itu. Justru ini jadi kayak sebenarnya harus menjadi tugas pemerintah juga ya untuk melakukan edukasi tour operator untuk memberikan pengetahuan bahwa yang ini boleh, yang ini enggak, untuk baiknya ekosistem. Setiap tahun kita pasti pergi ke Pulau Komodo, dan di Pulau Padar ini
Sebetulnya di sisi lainnya di sebelah sana kalau lihat di foto itu banyak sekali tadinya bakaunya itu, tapi mungkin karena kebanyakan kapal juga yang masuk, kebanyakan kapal yang sender, itu bisa jadi ngerusak ekosistem. Nah, ini aktivitas kita, teman-teman melakukan fotografi di sekitar hutan bakau mangrove. Terima kasih Ibu waktunya semuanya. Saya sudah diperkenankan untuk bercerita melalui gambar. Iya, terima kasih Kak Hendro. Tapi kita mudah-mudahan satu saat juga bisa dengar langsung juga ya dari Kak Sofi untuk mungkin edisi-edisi berikut yang kaitannya sama fotografi di laut. Boleh. Coba sekarang pertanyaan saya sih sederhana gitu sama yang hadir. Kalau lihat kayak tadi, kita jatuh cinta lagi nggak sih? Soalnya kalau lihat yang tadi, menurut saya itu apa ya namanya, satu foto tuh bisa berbicara ya, bisa berbicara banyak hal. Tadi saya lihat Natasha aja sampai padahal udah pegiat mangrove kan, Bliwayan juga pegiat mangrove, tapi kok coba lihat dari satu foto bisa berbicara banyak sekali. Dan makanya kenapa kami hadir gitu ya, Mata Cinta dan LIPI, itu sebenarnya mungkin teman-teman yang baru bergabung karena bulan lalu mungkin nggak sempat ikut ya, kita tuh cuma mau mengatakan bahwa kalau bulan lalu kita tagline-nya apa Kak Hendro? Diver, penyelam, sama scientist tuh the sexiest person in the world. Sexiest job in the world. Coba ya. Kalau mangrove itu adalah the coolest people. Itu adalah orang-orang pegiat mangrove dan saintis mangrove. Karena bukannya apa, cool banget ya kalian ya gitu, keren gitu. Nah sekarang waktunya kita tanya jawab kan. Saya sih sudah banyak pertanyaan, tapi nggak boleh mendominasi karena jadi tuan rumah. Jadi saya mau lihat nih, yang udah ada yang tanya belum ya? Kalau dilihat di box-nya itu coba saya lihat nih. Wah, yang bilang mantap Pak Wayan. yang tanya. Nah, sekarang mungkin karena tadi saya sebenarnya mau mengatakan bahwa kalau tulis nanti pertanyaannya di Q&A box, tapi ini ada banyak yang di chat malah ya nulisnya, nggak apa-apa. Tapi saya mau lihat dulu siapa aja nih yang tanya. Sambil saya membuka yang tanya siapa saja, atau mungkin karena saking udah jelasnya, tapi cantik sekali sih ya yang disuguhkan. Sambil menunggu, sebenarnya saya yang ingin bertanya mungkin juga mewakili teman-teman dari Mata Cinta sebetulnya. Itu adalah yang jadi problem utama. Itu sekarang kan apa-apa kita dengar deforestasi ya, di mana hutan mangrove berkurang. Tadi kalau Kak Wayan bilangnya, ini rugi banget deh kalau dijadiin tambak gitu ya. Sementara orang melihat tambak itu adalah potensi ekonomi kan sebetulnya. Tapi tadi sudah dijelaskan dengan sangat mudah-mudahan sangat mudah ya itu apa namanya chartnya ya, statistiknya itu nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube ya. Itu ternyata rugi deh kalau dijadiin tambak apa sih, tambak udang apa tambak ikan ya, daerah pesisir itu ketimbang kalau itu ditanami mangrove. Pasti sebelum dengar penjelasannya Kak Wayan sampai selesai atau Natasha sampai selesai, tentu orang masih bertanya-tanya ya, maunya tambak udang dong ya atau tambak bandeng mungkin. Nah, jadi pertanyaan saya tuh adalah terjadinya deforestasi ini, tadi juga udah ada tuh chartnya, lebih banyak karena human, karena manusia ya Kak Wayan ya. Karena tadi kali mungkin faktor ekonomi. Dan kalau dibilang cara kita untuk menekan laju itu, tadi kita berbicara, kita membagikan semuanya. Benar nggak sih Kak Wayan itu aja cukup gitu? Atau Natasha mungkin yang di lapangan, benar nggak sih? Makanya kami nih buat program Jatuh Cinta Lagi, soalnya katanya emosi itu berperan bisa 20.000 kali lebih kuat daripada rasio. Misalnya rasio itu otak kita. Ini otak kita udah ngitung, nih untung nih buat tambak udang gitu ya. Tapi ternyata emosi, katanya penelitian di Harvard, teman-teman kita ilmuwan di Harvard bilang, itu bisa 20.000 kali bisa merubah suatu pemikiran rasional. Nah, saya justru mau tanya nih, sama pengalamannya Kak Wayan di lapangan, dan juga sebagai peneliti tentunya, dan Natasha di lapangan, dan juga Kak Hendro sebagai pencinta alam tentunya, dari fotografinya dan kegiatannya di alam, apa benar nih, cukup dengan kita menghimbau aja?
Karena kan tadi udah lihat baru 2 tahun udah mulai berkurang. Loh kan lagi pandemi sebenarnya nggak ada turis ya. Saya juga jadi bingung. Atau tadi itu gimana? Ayo kita mendingan berembuk, ada nggak pengalaman dari teman-teman semua ini yang tadi udah ngomong nih satu aplikasi yang menarik. Gimana sih caranya untuk menekan laju deforestasi tadi? Ayo, saya justru kepingin tanya nih, ada lagi nggak tipsnya? Yang jitu gitu loh, yang bisa kita tuh tergerak banget gitu untuk, aduh gitu, masa mau buat acara ini setiap minggu, Kak, kan nggak mungkin ya. Tapi apa, kadang saya yakin banget kalau denger ini, bisa berpikir berapa kali deh untuk buat tambak udang misalnya, ya kan? Ayo, satu-satu dari Kak Wayan dulu nih, ada lagi nggak sih tips yang jitu, Kak? Kalau biasanya ya Bu ya, kalau kalau biasanya ya bahasa umumnya itu, kalau nggak kena musibah dulu nggak akan introspeksi diri gitu kan. Kadang tsunami dulu baru jaga mangrove-nya gitu biasanya ya. Kena tsunami dulu, kena angin, kena abrasi itu baru nyesel gitu. Nah itu baru nyesel. Aduh kenapa nggak dari dulu aku jaga mangrove-nya ya? Sekarang rumahku udah hilang, rob makin jauh ke darat gitu kan. Nah ketika dulu mangrove itu ada dibabat-babat gitu kan misalnya. Jadi nah itu yang mungkin bisa menjadi kita lesson learn atau semakin banyak yang bisa, tadi Ibu bilang penyadaran masyarakat dan kesadaran masyarakat itu juga itu sangat penting satu karena seperti ya namanya manusia dia harus kena dulu baru biasanya baru sadar gitu kok ya dulu harusnya itu kayak gini ya penyesalan itu akan ada dan saya harapkan teman-teman di sini jangan sampai penyesalan itu ada di kedepannya gitu teman-teman yang punya mangrove di daerahnya yang punya yang masih ada mangrove-nya sehat lah sekarang di daerah-daerah timur atau mungkin perkotaan yang sudah mulai rusak itu marilah kita yang mulai sadar sekarang jangan sampai kita menyesal kemudian hari karena ketika mangrove itu hilang itu memang sumber air tawar itu akan susah di daerah pesisir sumber air tawar itu akan susah dan kenapa susah karena air laut itu akan semakin masuk ke darat untuk semakin jauh dan sumur-sumur yang tadi awalnya kita mencari air laut kita dalam itu mungkin kita udah asin gitu rasanya sekarang itu udah mulai asin dan itu jangan sampailah kita menyesal di kemudian hari bahwa yang ada sekarang atau mungkin yang belum punya mangrove yang kira-kira masih potensi untuk bisa diperbaiki lagi mangrove-nya ya kita bisa perbaikilah pelan-pelan itu sih Bu yang ingin saya sampaikan ya selain memang itu maksud saya itu tadi itu adalah dari personal gitu. Memang ya segala sesuatu terkait lahan dan segala macam tidak akan jauh dari pemerintah ya regulasi pemerintah itu tidak akan jauh dari itu juga penting yang harus kita dorong agar regulasi di lokal itu baik dari tingkat desa itu kita dorong gitu kita dorong mangrove ini dijaga terkait dengan sampah tadi ada pertanyaan di Q&A sampah-sampah yang tadi itu kenapa sih mangrove itu banyak yang buang sampah nah selain kita nggak akan mampu sendiri gitu untuk mengatasi itu kita mungkin bisa memberikan sedikit masukan kepada aparat desa atau yang lebih kecil atau mungkin yang lebih besar mungkin sebagai saintis atau sebagai LSM and NGO melihat mangrove nah itu kita bisa karena memang untuk deforestasi itu mindset sih yang penting itu sih. Iya. Jadi Kak Wayan setuju ya bahwa kalau tak kenal maka tak sayang tadi ya. Jadi memang terpaksa deh mesti sering-sering diajak nih Kak Wayan untuk jalan-jalan cerita tentang mangrove ini gitu Kak. Karena saya yakin banget ada banyak juga yang belum tahu gitu ya. Nah jadi bersedia ya nanti mungkin diajak sama Kak Hendro jalan-jalan kalau lagi itu diving tuh diajak untuk cerita mangrove pada penduduk setempat. Bisa aja penduduk setempatnya nggak tahu kegunaannya mangrove ya. Saya yang diajak sama beli Wayan. Ayo kemana aja. Iya ikut. Nah Natasha juga sebagai coba nih generasi muda. Kan kalau tips kita ada teori 1, 2, 3 sebaiknya gini. Ada nggak tips paling jitu hanya dengan tiga kata? Mesti ngapain sih kita udah untuk menyelamatkan mangrove kita gitu loh. Itu apa sih kalau udah lihat di lapangan? Ada nggak tips jitunya?
Oke, Bu Nila. Pertanyaannya menarik banget nih. Susah-susah gampang ya, Pak Wayan ya. Iya. Kalau aku sih Bu Nila aku lebih kayak menyuarakan dan kita benar-benar concern ke apa yang udah kita suarakan. Jadi kalau misalnya contohnya ya, mungkin kalau aku kan bergeraknya di swasta. Jadi karena aku menjadi tenaga ahli di bidang rehabilitasi mangrove, kebetulan aku direkrut menjadi tenaga ahli di bidang rehabilitasi mangrove untuk proyek pengembangan tambak garam industri yang ada di Nusa Tenggara Timur di NTT. Nah, itu sebenarnya sangat bersinggungan dengan idealismeku sebagai pengkonservasi mangrove gitu. Nah, karena itu suatu perusahaan yang startup masih baru, karena rencananya perusahaan itu akan menjadi salah satu perusahaan di mana kita nggak akan impor garam lagi gitu. Jadi kita punya pesisir banyak banget kan, luas banget, makanya kita harus bisa memanfaatkan perairan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya perairan yang masih bagus itu ada di Kabupaten Malaka di NTT. Nah, kebetulan karena di sana itu luasan mangrove-nya itu masih banyak, itu ada sedikit sebagian yang dikonversi menjadi tambak garam. Nah, karena disitulah saya melihat, wah ini suatu hal yang bersinggungan nih dengan idealisme saya. Nah, akhirnya saya coba kasih masukan ke atasan saya. Kebetulan saya juga di bidang CSR. Kalau misalnya ini nggak ada mangrove-nya, ini kita akan punya potensi abrasi segini. Kemudian ada potensi tsunami segini. Kemudian salinitasnya akan masuk lebih cepat begini, Pak. Nah, dari diskusi-diskusi saya itu dengan atasan saya, akhirnya mereka mulai tergerak untuk melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove gitu. Jadi benar-benar bagian yang memang udah tidak terpakai untuk dijadikan lahan garam itu, tambak garam itu semua ditanamin mangrove sebesar kurang lebih 32,2 hektar itu kita tanamin mangrove lagi gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya caranya masing-masing dan kesempatannya masing-masing. Nah, karena kebetulan saya juga bekerja di perusahaan swasta itu, saya punya kesempatan untuk menyuarakan bahwa rehabilitasi mangrove itu penting juga loh untuk tambak garam. Nah, itu. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu yang bisa kita suarakan ke pemegang kepentingan gitu ya. Apalagi teman-teman yang PNS, mungkin di sini ada yang PNS bisa berdiskusi dengan atasannya yang membuat kebijakan untuk menyetop nih kayak alih fungsi lahan di tempat ini, karena sebenarnya ini manfaat loh Pak kalau misalnya ini lebih berpotensial menjadi hutan mangrove, atau punya cara-cara lain yang mana itu juga bisa berkolaborasi dengan AMDA gitu. Jadi menyuarakan dan kita juga aktif untuk terjun ke bidang itu gitu Bu Nila. Semoga menjawab ya. Ya, dan tentu sebagai kita pegiat lingkungan, kita selalu diingatkan ada yang memang mengapa suka kadang-kadang menjadi satu yang jitu, yaitu kalau kita selalu berpikir people, planet, profit. Jadi ketiga ini harus memang bisa dapat dijelaskan, kayak tadi Natasha jelaskan. Jadi people-nya gimana, planetnya juga gimana, tapi juga profitnya. Di mana profitnya itu untuk people dan untuk planet. Dan memang ini kayak tugas kita sama-sama semuanya ya, yang pegiat lingkungan, para saintis, dan juga para yang memberikan keindahan dengan seni-seni fotografi, semua itu adalah harus kolaborasi ya Pak Hendro ya. Jadi Pak Hendro nggak bosen-bosen ya, nanti diundang terus ya untuk cerita tentang udah kemana aja, fotonya kayak apa. Karena terus terang saja, kalau kita nggak pernah bisa sinergi people, planet, profit, itu yang suka kadang-kadang jadi teori aja gitu kan, ada yang bilang ya kan, atau tadi profit aja yang dicari ya kan, tapi tidak melihat tentang planetnya. Nah, kebetulan saya lihat nih gara-gara kita ngomong-ngomong nih Kak Hendro, saya tunggu dulu ya nih karena ada yang tanya nih ternyata. Padahal saya bilang kok karena asyiknya jadi nggak nanya. Nah, ini pertanyaannya nih, ternyata kok jadi banyak ya, dari Desvika Ardia Putri. Halo Kak Natasha, apakah untuk potensi hutan mangrove tentang bakteri probiotik juga sudah mulai digalakkan? Sampai ke situ belum sih Kak kegiatannya? Oke, itu yang pertama ya untuk Natasha. Terus ada juga ini, Assalamualaikum, saya Eka Nadia Aprilina dari Universitas Trunojoyo Madura. Wah, dari Madura. Izin bertanya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Hendro Hiu, tadi pada wisata mangrove banyak kapal-kapal yang masuk, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada mangrove itu sendiri. Dengan demikian, lantas mengapa kapal-kapal ini masih diperbolehkan masuk kawasan
atau ada pengawasan dan penanganan tersendiri? Terima kasih. Itu untuk Kak Hendro ya. Tadi untuk Kak Natashi, Kak Hendro. Nah, ini ada satu lagi sekalian. Assalamualaikum. Saya Irani Lailatul Badriah. Saya rasa ini ditujukan pada ketiganya ya. Apakah masyarakat dapat memanfaatkan pohon mangrove terutama sebagai kayu bakar atau kayu bahan bangunan, dan seberapa luas atau total kuantitatif dalam pemanfaatannya? Karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa menganggap mangrove, wah kok terputus nih ya. Jadi pertanyaannya masalah pemanfaatan sebagai bahan bangunan ya. Oke, jadi tadi Kak Natashi, Kak Hendro, dan mungkin yang terakhir ini bagi ketiga panelis yang punya pengalaman tentang pemanfaatan kayu. Ya, silakan. Mungkin. Oke, aku jawab duluan boleh ya? Pertanyaan dari Desvika ya tadi, apakah potensi hutan mangrove tentang bakteri probiotik juga sudah mulai digalakan sampai ke situ atau belum ya kegiatannya? Ya, sejauh ini untuk bakteri probiotik belum ya, Mbak Desvika. Mungkin kalau misalnya dari pusat penelitian di LIPI itu saya juga kurang tahu ya apakah sudah ada atau belum. Kebanyakan sih kalau untuk penelitian lebih ke kandungan nilai gizi yang ada di buah mangrove itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya gizi dari Bruguiera ginoliza itu apa aja, kemudian pemanfaatan untuk dijadikan pangannya seperti apa, kemudian pemanfaatan secara obat-obatnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk bakteri probiotiknya, untuk sejauh ini sih saya belum pernah mendengar ya. Cuman kurang tahu kalau di LIPI apakah sudah ada atau tidak. Mungkin kalau misalnya pun Mbak Desvika punya kenalan atau mungkin Mbak Desvika sendiri sedang meneliti bakteri probiotik di mangrove, itu bisa sharing-sharing juga ke kita atau ke Pak Wayan. Jadi mungkin bisa jurnalnya atau publikasinya bisa kita bantu untuk dipublish seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Natashi. Dan untuk yang kedua tadi pertanyaannya mengenai Kak Hendro ya. Kok kapal-kapalnya boleh masuk? Iya. Sebetulnya itu tergantung sebenarnya ini tergantung dari peran aktif pemerintah daerahnya. Apakah mereka menganggap bahwa mangrove ini sebagai sebuah potensi atau tidak? Karena kalau mereka biarkan para wisatawan itu masuk seenak mereka, maka itu akan merusak. Seharusnya seperti yang sudah dikelola dengan cukup baik itu kan seperti di PIK ataupun di Bali, mereka ada buatkan koridor di mana pengunjung itu diperbolehkan masuk dan diperbolehkan keluar. Begitu juga jalur masuk dari laut, tempat kapal sandar, itu seharusnya kalau pemerintah daerahnya sudah ikut berperan aktif. Tapi ya mungkin kan pemerintah juga banyak kerjaan lain. Belum menaruh perhatian penuh di mangrove. Mungkin dengan adanya teman-teman seperti Natasha, mungkin mereka jadi bisa lebih taruh perhatian. Jangan cuma dihancurin seperti contohnya di Bali itu reklamasi pantai Benoa ya, di mana itu tempat tumbuh kembangnya mangrove gitu. Itu tempat kita biasa motret pagi-pagi, sekarang udah goodbye tempatnya. Sayang banget ya Pak Bliwayan ya, sayang ya. Sebetulnya ya kalau itu berapa luas hektar itu ya Pak ya. Cuman ngomong di sini aja ya Pak ya. Ngomongnya di YouTube gitu. Tapi udah ini sih masalah reklamasi itu memang itu bagian depan itu akan semakin lama semakin mengering ya, semakin mati mangrove. Nafasnya kan ketutup pasir ya, timbun. Jadi sekarang itu kalau dilihat di citra satelit itu di Google Map lah istilahnya, Google Earth lah istilahnya, itu mulai memutih nanti mati sendiri gitu. Jadi itu istilahnya dieback namanya kan. Itu jadi kalau coba dilihat sekarang misalnya ada yang lagi ini ya online juga, mungkin sambil lihat Google Earth gitu, ada mangrove yang dulu hijau, sekarang udah putih kelihatan dari citra satelit. Nah itu udah mengering karena tertimbun pasir hasil reklamasi, atau mungkin ada reklamasi tambahan. Mungkin sekarang saya kurang paham karena memang posisi saya kan di Jakarta, tapi dieback itu memang yang paling parah merusak yang merusak mangrove pelan-pelan itu adalah seperti dieback itu gitu. Tertimbun akarnya,
Dia tidak bisa, gimana kebayang nggak kalau hidung kita ditutup gitu, ditutup sampai mampet ya, mati juga kan. Nah, akar mangrove itu fungsinya untuk nafas. Jadi ketika akarnya gitu, dia mati berdiri gitu, bukan mati karena diterbang. Itu yang di Bali ataupun di tempat lain. Oke. Jadi tadi pertanyaannya udah dijawab, tapi kalau nggak salah ada satu yang belum terjawab, tapi juga karena waktu teman-teman, saya tetap akan melihat bahwa bagaimana untuk pemanfaatan sebagai kayu bakar atau kayu bahan bangunan. Karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa menganggap mangrove tidak ada pemiliknya, sehingga dapat mengambil tanpa izin dan tidak melihat dampaknya. Gimana nih pendapatnya dari Kak Wayan? Saya harus berubah mindset itu ya. Jadi mangrove tidak ada pemiliknya itu salah. Mangrove itu adalah milik di sana gitu. Mangrove itu adalah milik mereka juga sendiri di sana. Ketika mereka menebang, ketika mereka memotong, ya silakan, asalkan mereka punya regulasi menanam kembali. Gitu, menanam kembali, istilahnya mereka punya regulasi ketika umur sekian bisa dipotong atau segala macam, itu silahkan gitu. Itu jadinya mindsetnya harus mangrove itu punya kita. Nah, yang berbahaya adalah ketika alih guna lahan itu masuk gitu, perusahaan apalah ya, itu udah hancur semua itu. Gitu. Mau gantikan di tempat lain juga kadang nggak seimbang gitu. Dia menguruknya atau reklamasi atau alih guna lahannya 1.000 hektar, mungkin niatnya menggantikan sekian ribu hektar juga, tapi yang tumbuh cuma 1 hektar gitu. Jadi mindsetnya harus diubah. Mangrove itu adalah milik kita semua, milik kita bersama. Dan yang ada di lingkungan kita aja kita jaga gitu. Janganlah lihat mangrove di negeri tetangga lah, gitu kan. Lihat di negeri tetangga atau di tetangga kamu kita, ya di tempat kita dulu kita jaga. Betul banget tuh. Ya. Iya Bu Dokter, itu mindsetnya mesti dirubah kalau bilangnya mangrove itu nggak ada yang punya. Itu punya ibu saya Bu, mangrove itu namanya Ibu Pertiwi. Iya, ini punya kita semua ya, gitu kan. Jadi, nah makanya kan kesimpulannya, mudah-mudahan dengan pembicaraan yang mungkin sederhana aja siang ini ya, kelihatannya berbagi sharing ilmu dari Kak Wayan sebagai peneliti, Natashi sebagai aktivis lingkungan, Kak Hendro sebagai fotografer. Harapannya dari bincang-bincang yang sederhana ini, kita punyalah satu solusi kecil yang mungkin bisa bisa ke depan langkah berikutnya apa gitu loh ya, untuk misalnya khusus mangrove. Jadi kita follow up, kadang-kadang kita bincang-bincang nggak ada follow up-nya kan. Saya berharap banget teman-teman yang ikut hadir hari ini bisa kasih kita ide-ide follow up apa lagi ya. Jadi supaya bincang-bincang ini ada manfaatnya. Dan karena itu sebetulnya ada satu polling yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengisinya sebenarnya untuk keberlangsungan acara ini. Kepinginnya topik apa sih gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa lihat pollingnya, dan sambil saya juga tutup dengan ucapan terima kasih banget nih bagi para ilmuwan mangrove, bagi para praktisi mangrove, dan bagi fotografer mangrove. Kalian the coolest person on earth. Jadi tetap cool ya, tetap keren ya. Keren karena kita tunggu kiprah kalian. Nah, ini di polling udah bisa lihat ya, topik apa yang ingin dibahas bulan depan. Ya. Dan yang kedua, kalau kita udah cerita-cerita siang ini, udah jatuh cinta nggak sih dengan bumi? Tinggal dijawab, silahkan. Karena ini untuk kepentingan kita bersama tanggal 17 bulan depan, yaitu bulan April, kita hadir lagi, insya Allah dengan topik yang juga menarik, yang membuat kita harus jatuh cinta. Jadi silahkan diisi pollingnya teman-teman, kami tunggu ya. Dan satu lagi adalah dan tadi bagi penanya yang paling menarik pertanyaannya, dari Mata Cinta kasih buku ini, mungkin kelihatan nggak ya? Buku ini Pulau Harapan, Pulau Kami. Memang ini buku untuk anak SD, 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana ini kisah nyata. Jadi anaknya ada loh di sana mengalami hal-hal yang baca aja deh gitu ya.
Kenapa? Karena ini kisah nyata dan mudah-mudahan menggugah semua bahwa hal itu terjadi di depan kita. Kebetulan di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, ada kejadian tentang mangrove-nya dan apa yang terjadi dengan kehidupan anak pulau. Jadi mudah-mudahan mengetuk hati teman-teman, dan bagi yang penanya tadi apa Desrika ya, kalau nggak salah yang pertama, kita kirim ini ke alamatnya, jadi tolong email kami kembali untuk alamatnya kami kirim ya. Jadi mudah-mudahan berguna, dan kami tutup. Terima kasih sekali untuk bincang-bincang siang ini. Kita sampai ketemu lagi di tanggal 17 bulan depan untuk jatuh cinta lagi dengan bumi. Dan setelah ini, mungkin seminggu setelah ini, bisa lihat edisi 2 di YouTube. Bagi yang mungkin tadi terlewat, silahkan. Karena tadi ada pertanyaan dari teman Muhammad Syaf Iqbal ya. Tanya slide-nya, saya bilang lihat di YouTube-nya. Karena pasti di YouTube bisa diulang-ulang kembali. Terima kasih Kak Wayan, terima kasih Kak Hendro, terima kasih Natashi. Kita sampai ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih Terima semua. Mila. Izin ya, saya Liv ya. Iya, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Hendro, terima kasih. Iya, Riwayan. Partisipan juga terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita tunggu bulan depan ya. Ya. Sampai ketemu lagi Bu Dokter. Sampai ketemu Pak Hendro, Natasi. Jalan-jalan ke mangrove ya, sama-sama Yuk. kalau udah lewat pandemi. Ayo Bu. Yuk, buat campingnya Ditunggu ya ya. Kak Wayan. Ayo, citizen scientist-nya, Mongmang. Oke. Kita launching Siap. di hutan mangrove mana? Sama Kak Hendro Iya. tuh tunjukin Boleh ya. banget. Boleh banget. Sampai Oke. ketemu bulan para Natasha. partisipan tertarik ya. Yuk, Iya, sampai Pak jumpa. Hendro. Sampai jumpa. Tugas Pusat Penelitian Oseanografi adalah melakukan penelitian di bidang kelautan. Dalam penelitian ilmu dasar, telah dilakukan penelitian mengenai bidang biologi laut, ekologi perairan pesisir, oseanografi, dan geologi laut dengan berbagai bidang lainnya yang terkait. Sedangkan penelitian di bidang ilmu terapan telah dilakukan penelitian produk alam laut, budidaya biota laut, pencemaran, dan toksikologi, serta penginderaan jauh. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mempunyai satu museum koleksi rujukan atau Reference Collection Museum dan 11 laboratorium terdiri dari lab botani laut, lab zoologi laut, lab genetika molekuler, lab budidaya, lab produk alam laut, lab geologi laut, lab oseanografi fisika, lab oseanografi kimia, lab mikrobiologi laut, lab plankton dan produktivitas, dan lab oseanografi terapan. Dari 11 laboratorium tersebut, satu lab oseanografi kimia telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional atau KAN. Perluasan ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi dan peningkatan kapasitas peralatan penelitian dilakukan agar kualitas pelayanan dan penelitian di satuan kerja ini meningkat dan mendapatkan hasil yang signifikan. Kapal riset Barunajaya 7 dan kapal riset Barunajaya 8 merupakan aset khusus dan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penelitian. Kapal Barunajaya 8 termasuk sebagai kapal riset tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini memiliki alat yang disebut Simrad Planning System atau SPS dan juga dilengkapi beberapa sensor yang terletak di badan kapal bagian bawah untuk mengamati aspek fisika dan kimia laut.
Sebagai kapal penelitian, kapal Barunajaya 8 dilengkapi dengan 5 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Electronic Center untuk memantau semua hasil bacaan sensor, Multipurpose Lab, Wet Lab, and Clean Room. Kebijakan pengoperasian kapal Barunajaya 8 juga telah terakreditasi oleh Sistem Manajemen Keselamatan atau ISM Code. Pusat Penelitian Oseanografi di masa depan akan menjadi pusat penelitian unggulan di bidang oseanografi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan di Asia Pasifik.